Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julian Akmal, NPM 12. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang analisis pengetahuan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran terhadap penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Latar belakang yang menjadi dasar saya melakukan penelitian kali ini adalah berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, jumlah kasus DBD per 29 Januari 2019 mencapai 13.683 orang, dengan jumlah meninggal dunia mencapai 133 jiwa. Jumlah tersebut pun terus bertambah, di mana per 3 Februari 2019 terdapat 16.692 kasus dan 169 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Hal tersebut juga dapat dilihat pada grafik yang diambil dari Ditjen PP dan PL Depkes RI 2009, di mana sejak tahun 1968 hingga tahun 2009 terdapat peningkatan kasus demam berdarah, di mana untuk tahun 2007 hingga 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan pertama untuk mengetahui pengalaman mahasiswa yang sudah pernah atau belum pernah terjangkit penyakit demam berdarah, yang kedua mengetahui gambaran pengetahuan mahasiswa tentang penyakit demam berdarah, yang ketiga mengetahui pilihan obat non-medis yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit demam berdarah, yang keempat mengetahui pencegahan yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa tentang penyakit demam berdarah, dan yang terakhir mengetahui sumber informasi yang paling banyak diperoleh mengenai penyakit demam berdarah ini. Untuk metodologi penelitian yang saya lakukan terdapat dua tahap. Yang pertama adalah melakukan studi literatur dengan mencari referensi-referensi yang mendukung penelitian saya. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengetahui data mahasiswa secara kuantitatif tentang pengetahuan penyakit demam berdarah. Lalu, faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengetahuan seseorang? Menurut Profesor Dr. Noto Atmojo, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua sumber informasi, yang ketiga sosial budaya dan ekonomi, yang keempat lingkungan, dan yang terakhir adalah pengalaman. Untuk pendidikan sendiri, merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah. Pendidikan pun berlangsung seumur hidup. Lalu yang kedua, sumber informasi atau media massa merupakan sarana komunikasi yang mempunyai beragam bentuk, antara lain televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain. Yang mana sumber informasi ini mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Lalu yang ketiga adalah sosial budaya dan ekonomi, di mana kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa mengetahui penalaran apakah hal yang dilakukan baik atau buruk. Dan yang keempat adalah lingkungan, di mana lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Dan yang terakhir adalah pengalaman, di mana pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah cara untuk memperoleh kebenaran, memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan suatu masalah yang sudah dilalui pada masa sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk tentang demam berdarah itu sendiri, di mana demam berdarah merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, di mana nyamuk tersebut memiliki ciri-ciri yaitu berwarna belang-belang hitam dan putih, berukuran lebih kecil dibandingkan nyamuk biasa, lalu hidup dan berkembang biak di genangan air bersih, lalu juga aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Lalu di sini bisa kita lihat tentang siklus hidup dari nyamuk Aedes aegypti sendiri, di mana nyamuk Aedes aegypti dewasa akan bertelur dengan ukuran telur sekitar 0,5 mm. Dan dalam satu
hingga 2 hari dalam kondisi yang cukup ideal, telur-telur tersebut bakal atau dapat menetas menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Lalu dalam 5-7 hari, jentik-jentik nyamuk ini dapat berubah menjadi kepompong. Dan juga dalam 1-2 hari kemudian, kepompong tersebut dapat berubah menjadi nyamuk seutuhnya. Untuk siklus hidup dari nyamuk Aedes aegypti sendiri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya temperatur, kelembapan, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya, untuk gejala penyakit demam berdarah tersebut, dapat kita lihat, untuk gejala pertama adalah sakit kepala, di mana sakit kepala tersebut, seorang pasien DBD akan disertai peningkatan suhu tubuh yang signifikan, mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Lalu juga disertai menggigil dan kemerahan pada wajah. Selain kemerahan pada wajah pun terdapat bintik-bintik merah pada seluruh kulit. Lalu juga lemah dan lesu, nyeri pada ulu hati, muntah, dan juga kadar trombosit dalam darah menurun hingga mencapai kurang dari 100.000 per milimeter kubik. Lalu untuk pencegahan yang dapat dilakukan dalam mengatasi DBD sendiri, terdapat 6 jenis atau 6 cara. Yang pertama adalah perlindungan diri. Perlindungan diri ini dapat dilakukan dengan cara antara lain menggunakan pakaian yang tebal dan longgar, sehingga nyamuk tidak dapat menggigit seluruh tubuh kita, ataupun dapat dilakukan dengan memakai lotion anti nyamuk. Lalu juga yang kedua dapat dilakukan dengan manajemen lingkungan, di mana manajemen lingkungan merupakan penjagaan terhadap lingkungan sekitar kita agar tidak menjadi sarang nyamuk. Sebagai contoh, nyamuk sendiri, nyamuk Aedes aegypti menurut data yang sudah dilampirkan sebelumnya dapat bertelur dalam genangan air bersih, sehingga kita dapat mengurangi genangan air bersih agar nyamuk tidak dapat bertelur. Lalu ada yang ketiga, dengan cara menaburkan bubuk abate pada tempat-tempat yang rawan terhadap nyamuk Aedes aegypti seperti sarana umum maupun rumah-rumah. Lalu yang keempat, melakukan fogging. Yang kelima, pemantauan jentik secara berkala. Dan yang keenam adalah pengendalian biologis. Pengendalian biologis dapat dilakukan dengan bantuan makhluk hidup antara lain ikan yang dapat diletakkan pada genangan air, yang mana hal tersebut sudah cukup berhasil dilakukan di salah satu kota di Indonesia, yaitu Palembang. Lalu untuk obat tradisional dari penyakit DBD sendiri antara lain adalah mainiran, daun dewa, beras angkat, daun jambu biji, air kelapa, dan patikan kebo. Obat-obat ini sendiri dapat menjadi pembantu dalam menguatkan antivirus tubuh sehingga dapat meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit demam berdarah. Dan juga berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada mahasiswa, terdapat beberapa hal yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah berdasarkan pengalaman, bisa kita kategorikan pengisi kuesioner menjadi 2 kategori, yaitu orang-orang yang pernah mengalami DBD dan juga orang yang belum pernah mengalami DBD. Di mana untuk orang yang pernah mengalami DBD, secara pengetahuan, 100% dari pengisi kuesioner yang telah mengalami DBD mengetahui secara baik akan pengetahuan tentang DBD itu sendiri. Lalu untuk yang belum pernah, 58,3% dikategorikan memiliki pengetahuan yang baik akan DBD, sedangkan 41,7% dikategorikan sedang untuk pengetahuan terhadap DBD itu sendiri. Pengkategorian baik dan sedang ataupun tidak baik ini dapat dikategorikan berdasarkan jumlah jawaban yang diisi dalam kuesioner, di mana untuk baik, orang yang mengisi kuesioner dapat menjawab 10 hingga 13 pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Sedangkan untuk kategori sedang, kurang dari 10 dan di atas dari 7.
dan yang tidak baik adalah di bawah 7. Lalu untuk pengetahuan sendiri, dapat kita lihat 75% dari pengisi kuesioner dikategorikan baik untuk pengetahuan tentang DBD itu sendiri. Sedangkan 25% sisanya masuk ke dalam kategori sedang untuk pengetahuan tentang DBD itu. Dan untuk yang tidak baik, terdapat 0%. Lalu, untuk pencegahannya, berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan, terdapat 35% jawaban untuk menguras bak mandi dalam usaha mencegah DBD. Angka tersebut disusul dengan 30% yaitu melakukan fogging, lalu 20% penggunaan lotion nyamuk, 10% pemberian kawat kasar pada jendela, dan 5% yaitu penggunaan obat bakar. Lalu untuk pengetahuan akan obat non-medis, 75% dari pengisi kuesioner mengetahui tentang daun jambu biji sebagai obat pengatas dari penyakit demam berdarah. Angka tersebut disusul oleh air kelapa yaitu sebesar 15% dan 10% lainnya yaitu penggunaan beras angkat. Dan yang terakhir, untuk informasi yang didapatkan tentang penyakit demam berdarah, yang paling banyak adalah dari media elektronik, yaitu sebesar 75%. Dan disusul mendapatkan informasi dari keluarga sebesar 20%, dan 5% mendapatkan informasi dari tetangga. Berdasarkan pemaparan dan penelitian yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa pertama, pengetahuan mahasiswa tentang penyakit demam berdarah berdasarkan pengalaman terkena penyakit demam berdarah yaitu 100%. Lalu pengetahuan mahasiswa tentang penyakit demam berdarah dengue lebih besar yang berpengetahuan baik yaitu sebesar 75%. Lalu pengetahuan mahasiswa tentang obat non-medis yang dapat digunakan atau diketahui yaitu daun jambu biji yaitu sebesar 75%. Lalu juga pengetahuan mahasiswa tentang cara pencegahan penyakit demam berdarah dengue yang melakukan pencegahan dengan menguras bak mandi lebih besar yaitu 35%. Dan pengetahuan mahasiswa tentang penyakit demam berdarah berdasarkan sumber informasi yang diperoleh dari media elektronik yaitu 75%. Mungkin cukup sekian pemaparan yang dapat saya lakukan kali ini. Mohon maaf apabila dalam pemaparan terdapat banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.